selanjutnya kita masuk ke tanda kehamilan tidak pasti. Nah, yang pertama ini ada amenorea, yaitu terlambat datang bulan. Nah, di amenorea ini kenapa bisa terjadi terlambat datang bulan? Karena adanya konsepsi dan nidasi, sehingga menyebabkan tidak terjadinya pembentukan follicle the graft dan juga pembentukan ovulasi. Jadi amenorea ini bukan bisa dikatakan bahwa seseorang ini hamil, tidak. Kita loh yang orang yang belum menikah aja bisa terjadinya terlambat datang bulan karena beberapa faktor ya, seperti kelelahan, kemudian stres, banyak pikiran, itu yang mempengaruhi kita terlambat datang bulan. Nah, selanjutnya ada nausea, yaitu mual atau muntah-muntah. Nah, ini biasanya dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron, sehingga terjadi pengeluaran asam lambung berlebih. Nah, juga kalau misalnya ini benar-benar tanda ibu hamil, maka mual muntah ini akan terjadi pada pagi hari. Kemudian juga nafsu makan berkurang. Nah, kita bisa juga mengalami mual muntah. Hal ini dikarenakan adanya misalnya adanya asam lambung. Telat makan itu menyebabkan kita jadi mual muntah. Kemudian makanannya yang udah basi itu bisa terjadi. Nah, selanjutnya ada ngidam. Jadi kita juga bisa loh merasakan yang namanya ngidam. Misalnya, aduh BM mau makan ini, mau makan itu bisa. Nah, bagi ibu yang yang sedang hamil itu biasanya memang terjadi pada saat-saat kehamilan. Misalnya mau makan es krim, mau makan cariin es kelapa kayak gitu. Nah, kemudian ada sinkope. Sinkope atau pingsan ini bisa terjadi karena gangguan sirkulasi ke daerah kepala ini menyebabkan iskemia susunan syaraf pusat dan menimbulkan sinkope. Nah, keadaan ini nantinya menghilang setelah kehamilan umur 16 minggu. Jadi bagi tanda yang sudah pasti hamil ini, nanti dia akan terjadinya pingsan dan akan berakhir pada umur kehamilan 16 minggu. Nah, kita juga bisa loh merasakan pingsan kan? Ya, misalnya saat upacara. Nah, itu karena terik matahari terlalu mencolok sehingga kita menyebabkan pingsan, atau belum sarapan sehingga pingsan. Itu kan ada beberapa faktor, bukan hanya terjadi pada ibu hamil saja, kita juga bisa. Nah, selanjutnya ada payudara tegang. Nah, ini payudara tegang ini karena ada pengaruh estrogen dan progesteron somatomotripin, sehingga menimbulkan deposit lemak, air, dan garam pada payudara, sehingga menyebabkan payudara ini tegang. Nah, emang tanda-tanda ibu hamil itu biasanya payudara tegang, kemudian daerah bokong juga lebih membesar. Nah, bagi kita yang belum menikah ini bisa terjadi pada payudara tegang dikarenakan timbulnya siklus menstruasi. Nah, selanjutnya ada miksi atau sering buang air kecil. Nah, ini dikarenakan ada desakan rahim ke depan sehingga menyebabkan kandung kemih ini cepat terasa penuh. Nah, biasanya juga terjadi pada kita ini misalnya pada suhu atau cuaca yang dingin, kemudian sering minum air putih. Nah, selanjutnya ini ada pigmentasi kulit. Nah, biasanya untuk tanda kehamilan untuk ibu-ibu ini pigmentasi kulitnya terjadi di sekitar area pipi, dinding perut, dan juga sekitar payudara. Ini dikarenakan adanya melanopor stimulating hormon hipofisis anterior, sehingga menyebabkan pigmentasi pada kulit. Nah, kita juga bisa kaum remaja ini terkena pigmentasi kulit karena ada kosmetik yang tidak cocok. Nah, kemudian ada erupsi ini gusi bengkak. Nah, saya pernah dengar ceritanya bahwa kalau orang hamil itu ada yang merasakan gusi bengkak sampai beberapa minggu kehamilan ya. Nah, itu merupakan menyiksa juga ya, karena membuat ketidaknyamanan pada saat kehamilan.
Nah, erupsi ini terjadi karena adanya peningkatan konsentrasi hormon estrogen dan progesteron. Jadi pada masa kehamilan adanya pelebaran pembuluh darah yang mengakibatkan bertambahnya aliran darah. Nah, kita juga bisa merasakan yang namanya gusi bengkak. Misalnya saat makan itu gigi atau gusinya itu kegigit. Nah, itu bisa menyebabkan kita menyebabkan erupsi. Nah, kemudian ada tanda pasti kehamilan. Jadi, tanda pasti kehamilan ini dapat dikatakan bahwa seseorang ini udah pasti hamil. Ada tandanya gerakan janin dan juga denyut jantung janin. Nah, gerakan janin ini nanti mulai bergerak dia pada usia kehamilan 16-20 minggu. Bahkan ada yang lebih cepat, yaitu 12 minggu. Jadi gerakan janin ini nanti paling dirasakan oleh ibu pada saat duduk ataupun berbaring. Nah, biasanya si janin ini akan gerak aktifnya pada jam 9 malam sampai jam 1 pagi. Nah, ibu juga dapat merasakan gerakan setelah makan ataupun minum. Nah, biasanya si janin ini bergerak minimal 10 kali dalam sehari. Nah, selanjutnya ada denyut janin. Jadi ada trimester pertama ya, ada. Jadi ini pada minggu ke-6 biasanya nanti jantung ini berdetak selama 110 kali per menit dengan alat yang namanya Doppler. Jadi nanti kita bisa mendengarkan dengan menggunakan alat Doppler. Nah, jika belum bisa mendengarnya, seorang ibu ini jangan khawatir, mungkin si janin ini bersembunyi di sudut rahim atau sedang dalam posisi menghadap punggung, sehingga alat Doppler ini tidak sulit untuk menemukan irama jantung si janin. Nah, kemudian nanti pada minggu ke-17 otak janin ini mulai mengatur detak jantung untuk persiapan kehidupan di luar perut. Nah, tepat minggu ke-20 nantinya detak jantung si bayi ini bisa didengar dengan menggunakan alat yang namanya stetoskop. Kemudian nanti pada usia 40 minggu kehamilan, sistem peredaran darah bayi ini akan terus tumbuh dan membuat detak jantung semakin mantap. Nah, biasanya DJJ normalnya itu 110 sampai 160 bpm.